Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Epridayanti SPDI, tempat tugas UPTD SDN 257 Bangkelang, Kabupaten Mandailing Natal, calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Ade Suranta dan pengajar praktek Ibu Yul Ummi Sahida. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi 1.1.j, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Adapun refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus untuk menuntaskan materi. Kemudian, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama, sehingga saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid dan pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga murid tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif. Kemudian, nilai kognitif menjadi acuan bagi saya untuk mengukur ketuntasan pembelajaran, sehingga saya beranggapan pembelajaran dianggap berhasil jika murid mencapai nilai KKM. Kemudian, proses pembelajaran harus berjalan dengan tenang dan tertib sesuai dengan semua peraturan yang dibuat oleh guru. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang murid miliki sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, memperhatikan semua aspek pembelajaran, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian memberi kesempatan bagi murid dalam pembelajaran sebagai subjek, di mana murid diberi kebebasan untuk berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajar. Adapun yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Kemudian, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara mengamati kelemahan dan kekuatannya. Kemudian, memberikan atau memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid.
Kesimpulan, tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada siswa untuk menemukan jati diri sebagai individu, makhluk sosial dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik karena sosok seorang guru sangat dipercaya dan ditiru oleh semua siswa. Dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid dan sebagai guru perannya adalah menuntun, membimbing, dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.